Dila. Saya ini sebenarnya mahasiswa juga seperti kalian. Saya mahasiswa tapi bukan dari teknik animasi, saya dari manajemen bisnis. Nah, di sini saya berkesempatan untuk menjadi moderator di acara sharing session-nya Prodi Animasi ini. Benar-benar sesuatu yang menantang dan menyenangkan buat saya. Karena saya pribadi itu suka dengan film kartun dan animasi gitu. Jadi pas denger nih ada sharing session animasi, saya jadi tambah semangat pengen gimana sih anak-anak animasi ini bekerjanya gitu. Sampai juga bisa meraih prestasi-prestasi yang membanggakan gitu sampai ke tingkat nasional dan tingkat-tingkat yang lainnya seperti itu. Nah, terus yang kedua tadi perkenalan saya kenalkan yang kedua lagi Ibu Seli ya Bu ya. Ibu Seli itu adalah Kaprodi ya Bu, Kaprodi Ketua Program Studi dari Animasi. Hai Bu. Halo Dila, halo semua. Terus yang terakhir saya kenalin yang paling aktor utama kita malam ini. Aktor utama kita malam ini ada 3 abang-abang ganteng. Ganteng dan super keren ya pastinya. Yang pertama ada Bang Yogi Ilhami. Hai Bang. Halo semua. Ini abangnya dari program dari semester 7 ya Bang ya? Iya, dari semester 7. Ya, dari semester 7. Terus yang kedua ada Bang Muhammad Farabi. Hai Bang. Halo semua. Ya, Bang Farabi ini dari animasi semester 7 karyawan ya Bang ya? Ya, semester 7 karyawan. Semester 7 kelas karyawan. Terus yang terakhir ada Bang yang ganteng satu lagi Bang Timothy Bang. Hai Bang. Ya, halo. Halo semuanya. Dari semester 7 animasi ya Bang ya? Ya, benar. Ya, benar. Nah, sebelum kita lanjut ke materi nih, gimana sih gimana siapa, bagaimana nih KMIPN ini bisa menjuarai dan apa materi-materi yang bakalan mereka sampaikan. Untuk teman-teman yang nanti yang mau bertanya nih, atau misalnya mau sharing session, kita bisa gunakan kolom chat ya. Untuk yang mau bertanya nanti, bisa tulis pertanyaannya di kolom chat, atau bisa raise hand juga. Nah, terus nanti kalau misalnya itu nanti di akhir sesi setelah sesi penyampaian materi. Terus nanti selanjutnya kalau misalnya ada teman-teman yang punya cerita menarik, yang misalnya, oh ternyata Bang cerita kita tuh sama gitu, cerita kita itu nggak jauh beda, saya juga pernah loh Bang lomba seperti Abang. Nah itu kita boleh sharing juga di sini tanpa malu, tanpa harus mute terus ininya, Zoom-nya ya. Nah itulah tujuannya kita sharing session nih, sharing untuk mendekatkan kita sebagai mahasiswa, sama-sama mahasiswa animasi nih. Terus kalau misalnya nanti ada pertanyaan nih, ternyata di terakhir kita makin larut, makin malam, ternyata ada pertanyaan yang belum dijawab, teman-teman boleh lanjutin pertanyaannya itu di DM Instagram animasi ya, di @an.polibatam. Udah pada follow belum sih? Nah itu akun Instagramnya animasi. Jadi teman-teman yang anak animasi yang baru nih, yang maba-maba, boleh follow di an.polibatam. Nanti karya-karya kalian boleh di-share di situ. Seperti itu. Oke ya, saya pikir itu mukodimah, biar nggak terlalu panjang. Kita langsung aja inti aja ya Bang ya. Yang pertama itu materinya bakalan disampaikan oleh Bang Timothy. Share screen ya Bang ya? Iya. Oke, boleh di-share screen. Oke. Sebelumnya, oke. Bisa saya ambil alih ya? Oke, saya lempar mic ya Bang. Oke. Oke, malam semuanya. Malam. Kira-kira kalian udah pada nonton belum sih yang animasi fullnya dari Holoterra ini? Belum. Udah Bang. Ada yang udah, ada yang belum ya? Belum Bang. Belum ya? Oke, jadi gimana nih? Asiknya kita nonton dulu atau gimana? Kita nonton dulu lah ya. Fullnya. Oke Bang. Dulu. Iya Bang.
Tadi udah share sound, tim? Ya Bu, sebentar. Kasus COVID-19 semakin hari semakin bertambah, mengakibatkan terganggunya roda perekonomian dalam skala global. Hal ini memaksa setiap sektor-sektor harus mengalami penyesuaian. Begitupun dengan sektor pendidikan. Hingga fase new normal saat ini, kegiatan belajar mengajar dianjurkan secara daring demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ini adalah kisah tentang masyarakat yang berinisiatif memanfaatkan inovasi teknologi untuk membantu masyarakat di sekitarnya. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang inovasi teknologi yang berkembang saat ini ya. Ada yang bisa memberikan contoh? Saya Pak, inovasi di bidang teknologi salah satunya adalah virtual reality Pak. Nah, benar sekali. Virtual reality mengarah kepada simulasi yang dihasilkan komputer, di mana seseorang dapat berinteraksi dalam dimensi buatan, menggunakan perangkat khusus. Selanjutnya, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kita akan bertemu kembali di minggu depan ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya mengenai VR. Selamat siang Bapak dan Ibu. Dalam rapat hari ini, kita akan membahas beberapa perkembangan proses belajar dan mengajar. Bisa kita lihat, di semester ini banyak yang mengalami penurunan nilai yang sangat besar. Banyak mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas-tugasnya. Iya Pak, benar. Di kelas saya juga begitu. Dan banyak mahasiswa yang pasif di saat jam belajar. Benar Pak, hal yang sama terjadi dengan mahasiswa yang saya ajar juga. Bapak Ibu, jika dibiarkan berlama-lama, kita tidak akan mampu mencetak lulusan terbaik ke depannya. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Kira-kira apa ya? Kamu tuh gimana sih? Kuliah mahal-mahal, tapi nilai kamu begini. Main game terus. Kamu itu niat kuliah atau tidak? Tapi kan aku kuliah online mah. Nggak bisa fokus kalau nggak ketemu dosennya langsung. Semua teman-temanku juga bilang sama kok. Ya sudah, pokoknya mama nggak mau tahu. Semester depan, nggak mau mama lihat nilai kamu begini lagi. Sepertinya masalah ini terjadi di mana-mana. Defeat. Kamu itu alasan aja. Kuliah online, kuliah offline. Sama aja tuh. Emang kamunya aja yang gak niat buat belajar. Halo Pak, saya ada ide.
Akhirnya selesai juga. Semoga ini bisa membantu mahasiswa. Pagi semuanya. Sekarang kalian bisa masuk ruangannya ya. Wah, keren. Wih, mantap. Wah, bagus sekali. Begitulah kisah Pak Karto. Ia adalah figur yang memecahkan persoalan dan berani berpikir ke depan demi menciptakan generasi yang unggul. Kita semua bisa menjadi Pak Karto. Oke, kurang lebih begitu cerita dari Holotera. Kita lanjut sekarang ke slide-nya. Oke. Saya akan sedikit menjelaskan beberapa teknik-teknik yang sudah kita pelajari harusnya di semester 1 kalau nggak salah sudah ya Bu kita pelajari Bu. Iya. Teknik dalam proses dalam pembuatan animasi. Kira-kira ada yang tahu nggak teman-teman? Tahap-tahapnya ada 3 tahap dalam proses pembuatan animasi. 3 tahap penting dalam pembuatan animasi. Kira-kira teman-teman ada yang paham nggak nih? Ada yang tahu nggak? Tidak ada. Pre-production ya Bang? Ya, ada 3 tahap kan sebelum kita membuat animasi itu. Kira-kira ada yang tahu nggak? Saya kalau bisa. Boleh, silakan. Praproduksi, produksi, sama pasca produksi. Oke, benar. Jadi dalam pembuatan animasi itu kita ada 3 tahap besar dalam pembuatan animasi, yaitu praproduksi, produksi, dan postproduksi. Kalau istilahnya itu ada pembuatan proses pertama atau proses, terus setelah itu adalah proses akhir dari pembuatan animasi. Nah, judul yang kami ambil itu adalah Holotera, yang berarti holo itu adalah hologram, Terra itu adalah bumi. Jadi kami ingin menciptakan sebuah inovasi baru di cerita ini tentang bumi yang berbentuk hologram. Latar belakang cerita ini sudah pasti ya karena COVID-19. Terus ini juga berdasarkan keresahan dari kami sendiri yang tiba-tiba kita sendiri tahu juga kan tiba-tiba kita dari masuk pertama offline ya kan di dalam kelas atau segala macam tiba-tiba kita harus kaget dan terjun ke dalam kuliah daring ini atau belajar daring secara daring. Kurang lebih seperti itu keresahan kami sendiri yang kami angkat dari cerita ini. Oke, lanjut kita masuk ke tahap praproduksi. Yang pasti di tahap praproduksi itu adalah kita mencari ide. Yang seperti tadi kan ada anak semester 1 yang lagi belajar tentang ide kreatif kan. Nah, kita tahap pertama itu yang pasti adalah kita membuat ide cerita, pengembangan cerita, storyboard, baru kita membuat konsep dari karakter dan segala macam environment yang ada di dalam animasi kita. Nah, pertama ide cerita tadi
pasti karena pandemi COVID-19 dan belajar daring ya, ide cerita awalnya. Nah, di proses ide cerita ini agak sedikit menarik nih, karena kan kami mendengar ada lomba KMPN itu seminggu sebelum pengumpulan, ya seminggu sebelum atau 9 hari lah sebelum pengumpulan di KMPN atau pengumpulan trailernya. Jadi di 3 hari itu kami langsung brainstorming, antara saya dan Yogi dan Bu Seli juga ikut mencari ide. Nah, ide hologram tersebut muncul dari Bu Seli. Jadi kami dapat ide dari Bu Seli, lalu kami hasil dari brainstorming, kami mendapatkan ide tentang hologram dari Bu Seli, lalu saya dan Yogi mulai mengembangkan ide-ide ceritanya. Baru nanti kami mengajak Muhammad Farabi. Sinopsisnya yang kami angkat di sini adalah sinopsis ceritanya itu tentang seorang dosen yang sama juga seperti kami gitu, yang merasakan bahwa tidak terlalu agak gimana lah ketika belajar daring gitu. Jadi karakter utamanya itu adalah Pak Karto yang menjadi seorang dosen. Nah, ini adalah contoh dari skrip kami atau naskah kami. Ada 8 lembar, kurang lebih, dengan full coretan-coretan. Ada 8 skenario-nya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah konsep dari karakter utama dan guru yang ada di dalam rapat. Dan ini adalah teknologi yang kami kembangkan bisa dalam cerita ini. Kurang lebih ini juga ada storyboard kami dari awal sampai Pak Karto bingung contoh-contohnya, contoh storyboard kami. Nah, tahap produksi nanti bakalan dijelaskan nih oleh Bang Yogi dan Muhammad Farabi. Yaitu nanti di tahap produksi itu adalah modeling, texturing, rigging, animation, lighting, dan rendering. Oke, silakan Yogi. Ya, di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang produksi modeling yang saya pegang, yang saya kerjakan di KMIPN ini. Itu sebagian besarnya memang saya yang kerjakan, tapi ada juga yang kerja sama dengan tim juga. Nggak semata-mata saya yang kerjakan sendiri. Di sini ada modeling karakter yang tadi sudah ada di konsep art tadi. Nah, yang karakter tadi itu di modeling 3D, pakai sculpting dulu, terus di retopo. Di sini cuma sebagian besar aja ya tunjukin ya, karakter dan properti yang ditunjukin di sini. Sebenarnya masih banyak juga yang karakter yang di modeling itu ada 5 kalau nggak salah. Ada 5 karakter sama mungkin propertinya juga ada beberapa properti yang tambahan yang pendukung. Cuman di sini nggak diperlihatkan karena memang ini intinya saja di sini kan yang dilihat. Nah, setelah di karakter di modeling tuh kan ada di rigging. Nah, di situ kami rigging dulu terus nge-layout sama animasi tadi. Nah, ini layout sama animasi. Di sini kalau misalkan proses animasinya itu sebagian besar menggunakan motion capture, cuman memang ada beberapa beberapa scene yang perlu digerakkan manual, kayak seperti jari ataupun mulut yang sendiri di Poltek kita belum ada fasilitasnya kan. Jadi kita manual gitu, nyesuaiin dengan script. Dan di sini juga saya juga nge-layout beberapa scene animasinya supaya pas di tampak dari kamera itu tidak jenuh gitu dilihatnya, sama menarik gitu di pas ngerendernya gitu ya. Lanjut ya. Nah, ini contohnya nih, ada beberapa keyframe yang dimanualkan, kayak pergerakan mata, mulut, dan
itu lumayan sulit. Sulit sih, nggak lumayan lagi. Jadi bisa kita lihat tuh keyframe-nya rapat kali ya, sangat rapat. Itu juga di sebelah kiri itu ada contoh layouting yang peletakan kamera gitu, angle-angle-nya. Mungkin kan udah belajar angle-angle sinematografi. Nah, di sini lighting dan rendering, ini yang megang lighting dan rendering bukan saya, itu Muhammad Farabi. Mungkin kalau Muhammad Farabi bisa menjelaskan lebih dalam lagi tentang lighting dan rendering. Silahkan. Oke, halo, kedengaran? Kedengaran. Pertama itu yang kalau untuk lighting yang perlu diketahui sih basicnya ya, fundamentalnya. Nah, jadi kan untuk lampu itu biasa kita kalau untuk set sama untuk karakter tuh pasti dibedain. Nah, jadi saya tuh tiap shotnya pasti, tiap set itu pasti saya bikin pertama untuk setnya itu untuk nerangin lah di lokasinya di mana gitu. Misal di ruangan itu saya bikin dulu untuk lampunya. Nah, setelah itu baru nanti saya nambah lampu lagi untuk pencahayaan dari karakter setiap shotnya. Terus kalau kesulitan ya, kalau untuk kesulitan dari lighting sebenarnya karena kesulitannya di adjustmentnya sih, karena kami kan karena sebenarnya kalau untuk lighting itu setelah di render harus melakukan tahap compositing. Nah, itu nanti di compositing itu lebih disempurnain lagi. Nah, tetapi karena keterbatasan waktu, jadi kami tidak menggunakan compositing itu. Jadi kayak cuman beberapa shot aja yang emang dibutuhkan. Kalau untuk rendernya sendiri itu kan ini dari 8 menit itu ada berapa banyak frame tuh. Nah, itu untuk satu frame-nya itu kami biasa kemarin ngitung sekitar 2 menitan itu. Dalam 2 menit itu dalam 8 menit itu dibutuhkan sekitar 5.000 sampai 10.000 frame kalau nggak salah. Terus tiap frame-nya itu butuh 2 menit untuk ngerendernya. Nah, jadi kami makanya agak kurang maksimal sih menurut saya, tapi udah cukup puas sampai bisa dapat hasil juara 2 gitu. Kalau untuk musik itu kami bikin sendiri di lab, itu ada ruang musiknya. Nah, itu yang bikin Timothy dan temannya. Mungkin bisa dijelaskan Timothy? Oke. Untuk terima kasih. Terima kasih Pak Rabi. Kita lanjut ke tahap yang namanya pasca produksi. Yang tadi udah di spill sedikit oleh Muhammad Farabi. Ada di situ ada musik, ada dubbing, ada compositing dan editing. Nah, ini adalah beberapa contoh layering dari musik yang ada di full film animasi kami yang Olotera. Kami menggunakan Studio One sebagai aplikasi untuk kami bikin musik. Kurang lebih ada beberapa banyak layering. Ada layering untuk background dan segala macamnya. Jadi di sini pure musik yang kami bikin itu bukan download, bukan dari YouTube ataupun dari YouTube atau dari source yang manapun lah. Karena di sini kita ngejar ke originalitasan dari animasi itu sesuai ketentuan. Nah, ini contoh pembuatan musiknya. Kira-kira udah ada yang pernah ke lab musik belum kalian? Yang ada di Poltek. Sudah, Bang. Wah, mantap. Nah, ini adalah proses dubbing. Di sini ada Muhammad Farabi, ada teman kami juga dari semester 7 yang ikut dubbing juga untuk membantu dubbing dari karakter perempuan. Nah, ini adalah
proses dari editing akhir dari seluruhan 8 menit itu ya. Kita ngediting di Premiere Pro, dan ada juga sebenarnya tahap compositing. Ada satu shot tadi yang kalau kalian notice di shot yang ada Pak Karto lagi menghadap ke jendela. Nah itu kita compositing sendiri nggak di Blendernya. Kan di Blender juga ada untuk compositing. Kalau di yang satu shot itu kita compositing nanti di Nook. Nanti kalian bakalan belajar di semester 5 mungkin, kalau tidak salah. Oke, nah ini adalah software-software yang kami gunakan. Ada Blender, ada Nook, dan ada Premiere Pro. Sumber referensi kami juga yang pasti ya, kami nggak mengasal untuk mengambil sebuah cerita atau sebuah inovasi baru. Di situ ada juga sumber referensinya. Bagaimana penurunan kualitas dalam belajar selama pandemi atau daring pun kami meriset semuanya. Jadi seakan-akan cerita kami itu bukan fiktif atau settingan, jadi pure cerita kami kembangkan sendiri kalau untuk cerita ya. Oke, mungkin kurang lebih untuk tahap pembuatan animasi segitu aja kan, karena ada 3 ya. Oke. Sekarang mungkin kami akan sedikit sharing lah bagaimana perjalanan dari pembuatan animasi ini. Ini yang menarik nih sebenarnya di sini. Tadi kan saya udah sempat bilang tuh ya, 9 hari sebelum pengumpulan trailer. Jadi 3 hari, proses 3 hari pertama sebelum menuju 1 minggu tahap produksi ya. 3 hari pertama itu, hari pertama saya mendengar ada sebuah lomba kan, KMPN ini. Lalu saya ngajak Yogi. Nah, di sini masih agak menariknya, Yogi masih belum yakin karena deadline-nya itu minggu depan. Dan dia ragu dengan ide cerita karena dia sedikit terkendala dalam proses brainstorming atau ide cerita. Jadi kami konsul ke Bu Seli dan Bang Saropi juga. Terima kasih Bu Seli dan Bang Saropi yang telah membantu juga. Jadi ketika kami nyari, itu ide pertama kami keluar dari Bu Seli itu adalah teknologi baru ya, yang masih dikembangkan juga di Amerika. Itu adalah teknologi hologram, yang mana itu lagi dikejar-kejar juga di luar untuk dikembangkan supaya menjadi nyata lah untuk tahun-tahun pandemi gini kan, karena daring. Nah, singkat cerita dari setelah brainstorming 1 minggu di awal, kami kekurangan orang karena kami baru bertiga. Kami cari, akhirnya kami putuskan berdua dengan Yogi. Yogi di situ juga sudah mulai yakin karena saya yakin kan. Kita rekrut itu Muhammad Parabi untuk membantu bagian layoutin dan segala macam lah. Jadi kami ajak Muhammad Parabi untuk proses pembuatannya. Yang menarik di sini juga bukan soal keyakinan para 2 orang tersebut ya dalam mengikuti lomba. Jadi di tahap yang paling menarik itu sebenarnya yang paling challenging itu adalah di tahap produksinya. Karena tahap produksi animasi dalam seminggu untuk trailer 2 menit itu sangat impossible sih kalau menurut saya. Karena di render dan segala macamnya kita bakalan kelamaan. Dan apalagi untuk yang namanya proses animasi secara manual. Untungnya Poltek juga menyediakan fasilitas yang sangat memadai ya, sangat bagus sekali, yaitu adalah mocap. Nanti kalian akan belajar juga di semester 4 mocap tentang mocap. Di situ kami menggunakan mocap itu, jadi agak sedikit terbantu untuk proses pembuatannya. Jadi kalau diruntut dalam 3 hari itu, 1 hari pertama siapin naskah cerita trailer. Jadi ini menarik juga nih kalau untuk cerita. Kalau cerita itu bukan full cerita yang kami buat untuk cerita aslinya atau full cerita. Jadi yang cerita kami bawakan itu adalah pengembangan dari cerita trailer. Jadi agak sedikit keluar jalur dari tahap produksi lah. Aturan cerita asli baru ke trailer, gimana cerita trailer yang kita angkat jadi full animasinya. Kurang lebih seperti itu untuk cerita. Jadi setelah 1 hari selesaiin cerita segala macam, fix sudah, baru kami masuk ke tahap
perekaman atau rekaman dan storyboard sekalian. Jadi sekalian nyusun storyboard, sekalian kami membuat gerakan pakai mocap. Jadi runtut, kami tinggal punya 3 hari untuk render, compositing, dan pensubmitan. Nah, setelah trailer jadi, yang menariknya lagi adalah proses ketika pembuatan full film. Ternyata full filmnya itu deadline-nya adalah 2 minggu setelah pengumuman. 2 minggu untuk pengerjaan 8 menit itu juga cukup sangat mustahil sebenarnya. Tapi PC Poltek juga sangat membantu untuk merender segala macamnya. Itu jadi sangat menariknya di situ untuk proses pengerjaannya yang sangat-sangat mepet. Jadi kurang lebih kalau kita lihat segala macamnya, kalau kalian agak lihat detail itu ada kualitas render yang kurang, ada animasi yang mulutnya lari, ada yang ada yang salah pengetikan di akhir credit title dan segala macamnya lah. Jadi banyak kekurangannya dan itu sih yang perlu diperbaiki dari kami juga sebenarnya, menjadi catatan buat kami. Oke, kurang lebih gitu aja sih kalau dari kami ya dalam proses pembuatannya, dari gimana jalan ceritanya dari awal sampai akhirnya animasi ini jadi, kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, saya terima kembali. Terima kasih untuk Holotim ya, untuk Bang Yogi, Bang Farabi, dan Bang Timo. Itu ceritanya luar biasa sih. Tadi awalnya mikirin kalau misalnya ini bakalan ngebosenin nih ceritanya. Karena dari tadi ceritain tahap-tahapannya, terus nyeritain itu sama persis kayak waktu saya pernah ikut kuliah animasi itu 2 jam nonton nggak ngerti sama sekali gitu kan. Nah itu, tapi yang menarik itu di ceritanya ya, ceritanya tuh ternyata mepet. Saya juga nggak nyangka pribadi kalau ternyata pembuatan film Holotera yang keren ini itu cuma beberapa hari doang gitu, dan itu mepet banget sih Bang, keren. Nah ini ada yang mau bertanya atau tidak ya? Untuk teman-teman animasi, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada saya tunjuk deh. Christina Natalia? Aman? Di luar angkasa aman? Aman, Kak. Ya. Kamu kok bisa sampai di luar angkasa? Christina nggak ada yang mau ditanya? Tanya dong, kok bisa kalah gitu? Tidak, Kak. Nggak mau nanya kenapa kalah? Kok juara 2 nggak juara 1? Ya ada answer nih. Adrik Filbert, oke. Ya Adrik, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Permisi, izin bertanya. Mau kenalin dulu? Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Adrik Filbert dari kelas animasi B, kelas pagi. Saya ingin bertanya, buat rendernya itu kan katanya untuk 1 frame itu 2 menit. Jadi total frame-nya itu ada 5.000-an. Tadi saya kalkulatorin katanya kayak 166 jam untuk rendernya. Memang selama itu ya, Kak? Mengingat dari aset yang digunakan, terus juga kami ngerender yang nggak misahin antara aset dengan karakter, itu bisa selama itu. Karena kan kalau untuk full movie-nya tuh 2 minggu kan, deadline-nya 2 minggu. Nah, mulai produktif itu sekitar seminggu terakhir itu mulai produktif untuk mulai ngerender sampai akhirnya kami juga ada 2 hari itu sempat nginap juga di Poltek. Karena emang kalau untuk aset itu berat rata-rata sih kalau untuk karakter digabung dengan set. Jadi makanya rata-rata di studio itu menggunakan cara dengan dipisah layernya untuk meminimalisir lamanya waktu tersebut gitu. Oh ya, sekarang mau tambahin juga, jadi 2 menit itu adalah nggak semuanya 2 menit juga ya, Bi? Kita lihat nggak semuanya semerta-merta kita pukul rata 5.000 frame itu 2 menit. Jadi kan kita bisa lihat juga tuh ada tiba-tiba ada kualitas naik, ada kualitas yang turun dari animasinya. Nah itu jadi ada beberapa juga yang
satu frame itu kita dapat di angka 30 detik atau 15 detikan. Jadi Ya. nggak semerta-merta kita dapat yang 2 menit. Untuk khusus 2 menit itu untuk beberapa shot yang mungkin itu bagi kami sangat berat-berat ya. Asetnya ada banyak, terus karakternya sedikit numpuk juga, itu bakalan berpengaruh di rendernya karena Render nambah time-nya ya. berapa nambah sampel gitu. Kurang lebih sih gitu kalau untuk waktu rendernya. Jadi nggak semerta-merta kita pukul rata 5.000 frame 2 menit nggak. Ya. Gitu sih. Oke. Izin. Menjawab ya Adrik, Filbert. Aman, ada yang mau ditanyakan lagi? Tadi kata kakak kan nginapnya buat ngapain ya kak? Jadi sambil render sambil jagain komputernya takut panas gitu ya kak? Sebenarnya kami sambil ngerjain juga. Jadi kalau misalnya satu udah kelar, untuk shotnya ditinggal render di sisi lain gitu. Nah jadi kami sambil ngerjain shot-shot lain ngejar gitu. Oh, baik, terima kasih kak. Iya, terima kasih. Oke. Terima kasih untuk Mas Farabi nih. Ada yang mau nanya lagi? Aldian Hussein, silakan. Izin bertanya Kak, saya dari kelas AN1A pagi ingin bertanya. Kan Kakak dalam pembuatan trailer itu hanya dikasih waktu 3 hari kan? Nah, untuk 3 hari itu kan pasti ada tahap modeling. Nah, tahap modeling itu Kakak kerjain bertiga dalam sehari siap atau berhari-hari atau berapa jam gitu? Oke. Bisa dijawab Yogi mungkin duluan. Saya. Kalau untuk modeling. Mic-mu mati Ki. Cek. Oke. Oke. Nah, jadi sebenarnya pas modeling ini rada-rada meragukan juga awalnya tuh. Kan kami butuh beberapa karakter, ada berapa 5 atau berapa gitu. Jadi emang kemarin tuh emang lagi on fire kan. Lagi on fire kali itu 1 hari itu kemarin bisa ngasilin tiga karakter. 3 ya. 3 karakter itu belum di-rig. Nah, jadi 2 hari modeling itu benar-benar maksimal ke karakter sama properti itu belakangan aja gitu. Jadi kemarin karakter tuh benar-benar 2 hari nge-rigging sama nge-model karakter tuh. Jadi Ritopo tuh 2 hari dapat 5 karakter udah sama riggingnya. Emang lagi on fire kali itu. Itu yang nge-sculpting sehari saya sama Yogi sih. Ya. Sama Ngeritopo juga. Terus di bagian-bagian kayak apa? Kayak set kamar gitu. Nah, itu kami bagi tugas. Jadi saya lagi modeling karakter, Farabi bagian yang lain gitu. Jadi pas tiba memang benar-benar maksimalin gitulah sebelum proses animasinya gitu. Gitu mungkin. Berarti kakak bertiga ini itu ya Kak, apa bagi-bagi tugas untuk maksimalin 3 hari siap trailer gitu ya Kak? Oh iya. Tunggu nih, sedikit dikoreksi ya, bukan 3 hari sebenarnya. Untuk trailer itu deadline-nya seminggu, jadi kami seminggu. Jadi yang tadi 3 hari itu tahap brainstorming, sisanya seminggunya tahap untuk pengumpulan trailernya. Oke, jelas ya Mas Aldian. Nah, mengingatkan untuk teman-teman nih yang udah pada join, boleh isi absennya ya, di kolom chat ada linknya, link absen. Terus di sini ada Bapak Saropi ternyata. Halo Pak. Nah, ini Bapak Saropi adalah pembimbing dari Holo Team. Boleh dong Pak, sepatah 2 patah kata Pak untuk ini nih, kemarin perjuangan mereka untuk KMIPN itu apa gitu Pak. Boleh diceritain dong. Waduh, tiba-tiba dapat jatah sepatah 2 patah. Iya Pak, nama Bapak muncul soalnya. Oke. Ya, selamat malam semuanya untuk semua kelas reguler dan kelas animasi malam juga ya karyawan. Ya, yang bisa saya kasih sampaikan mungkin tentang pembuatan film ini. Mungkin saya bisa kasih applause ke timnya Timothy, Yogi dan Farabi ini karena mereka bisa di challenge gitu ya. Jadi itu saya kasih, kita sudah dapat informasinya kita dengan Bu Sally gitu ya. Ada ini nih, ada lomba KMIPN nih. Kira-kira ada
ada dari anak animasi nggak ya yang siap maju gitu. Nah, jadi ke timnya ini kita nggak ada pemaksaan ya, tidak ada unsur pemaksaan. Hei, kerjain tuh animasi, nanti kalau nggak dibuat lulus gitu, nggak ada kayak gitu ya jadi. Jadi mereka ini pure ditawarin gitu, ditawarin, di challenge istilahnya, ditantang. Ini ada deadline-nya segini, kalian diminta untuk membuat animasi. Untuk deadline yang 9 hari ini kalian bisa nggak, sanggup nggak kira-kira itu untuk mengerjakannya. Nah, dan ternyata mereka nerima tantangan ini gitu ya. Jadi sebenarnya ada 2 tim saat itu yang ditawarin. Nah, jadi timnya Yogi ini dan Timothy Farabi ini yang nerima gitu ya. Nah, jadi mungkin apa ya, apa istilahnya ya, pesimisme. Pesimisnya ini yang harus kita tiru ya, dari optimis kok jadi pesimis. Sorry. Jadi optimisnya dari tim ini yang harus kita applause gitu ya. Yogi itu bisa on fire bikin karakter dalam berapa, 2-3 hari ya Gi ya. Itu sebenarnya tuh 1 semester 1 karakter tuh ya. Kalau kemarin ya. 1 semester 1 karakter. Nah, ini Yogi bisa kasih 3 karakter dalam 2 hari gitu. Selain itu apa ya? Mungkin itu saja sih. Saya nggak bisa bicara banyak karena tiba-tiba juga diminta oleh Mbak Dilanya ya. Jadi hilang semua nih barusan nih. Oke, itu aja mungkin Mbak Dila. Mungkin bisa diceritain Pak. Gimana sih itu? Ceritain gimana sih? Saya juga penasaran nih Pak, kan kemarin saya nih baru lihat nih Holotera ini kan keren banget ya, kayak dari inovasinya, animasinya, terus dari perjuangannya. Itu kenapa ya mereka tidak bisa juara 1 Pak kemarin? Kenapa? Oke, kalau saya coba-coba meramal ya, mengira-ngira, pastinya kan karena pengerjaan animasi yang 7 menit, 1 menit trailer itu untuk dikerjakan 3 orang memang benar kata Timothy tadi, itu hampir mustahil gitu ya. Nah, kenapa mereka nggak juara 1 ya? Pertama, kita memang kurang waktu ya. Jadi kita tuh tahu informasi lombanya tuh di ujung-ujung ya. Jadi 9 hari baru kita tahu gitu. Nah, ya udah ditawarin gitu ya. Nah, jadi mungkin persiapannya untuk yang lain ke depannya ketika mau ikut lomba, mungkin persiapannya bisa jauh-jauh hari lagi. Jadi sebenarnya ketika kalian membuat aset, membuat apapun itu di mata perkuliahan, itu bisa kalian jadikan aset untuk materi lomba gitu. Jadi untuk persiapan. Jadi kalau sudah tahu lama, mungkin 3 bulan, mungkin persiapannya akan lebih matang. Ya, timnya juga mungkin akan lebih solid, akan lebih banyak bantuan yang datang gitu ya. Saya kira sih seperti itu. Pertama waktu, kemudian ya ujung-ujungnya juga nasib ya. Ujungnya juga nasib. Kadang kalau kita sudah sudah merasa membuat yang terbaik, ya kalau nasib tidak berpihak kepada kita gimana? Karena ujung-ujungnya juga juri kan punya pandangannya masing-masing, tergantung selera banget gitu. Nah, tapi selama kita mengikuti aturan, setiap lomba-lomba ini kan biasanya dia ada aturan, ketentuannya seperti apa, formatnya seperti apa, harus berapa menit kah? Nah, biasanya itu sangat-sangat strict ya, banyak sekali aturannya. Ya diikuti gitu. Kalau misalnya ada tema, kita harus benar-benar kerja keras untuk mencari ide yang benar-benar original. Nah, itu sih yang paling susah. Mungkin aja ide orang lain yang juara 1 itu lebih matang dibanding ide yang kita punya. Ya, kembali lagi kita kan brainstorming idenya sampai benar-benar selesai cerita itu kan cuma 3 hari gitu ya. Jadi kurang sih waktunya untuk mendapat cerita yang lebih original lagi.
Mungkin gitu Dila. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama. Bapak nggak nyesel kan Pak datang? Enggak, kok mesti nyesel sih? Iya. Nih, ada yang mau nanya lagi nggak ya? Kira-kira Ahmad Fauzan. Nah, nih Ahmad Fauzan nih. Ahmad Fauzan, gambarnya bagus loh belakang tuh backgroundnya. Ya, mau nanya kan? Ya Kak. Ya, Oke, silakan. jadi ya perkenalkan saya Ahmad Fauzan Wafi, saya dari animasi 5A reguler pagi. Nah, saya mau nanya ke tim Holotera. Pernah nggak Bang saat ngerender itu kayak di sini tuh di scene-nya itu ada yang kurang properti dan kayak misalnya kayak ada ketinggalan gitu, kayak di scene sebelumnya ada ini tapi di scene berikutnya miss tiba-tiba gitu. Nah, sehingga sesuatu itu harus di-render ulang. Nah, dari tim Holotera ini ada nggak kayak cara buat ngatasin hal itu? Gitu, Bang. Ya. Siapa yang mau jawab? Bang Yogi? Boleh mungkin. Jadi pas render itu mungkin pastikan dulu properti yang dibikin itu sudah dinyalakan, rendernya kan ada kok di layar apa namanya? Di layar properti itu ada gambar kamera gitu ya. Nah, itu bisa dinyalakan dulu sebelum di-render. Itu untuk memastikan kalau kalian propertinya nggak ketinggalan pas di render. Mungkin Farabi bisa bantu jawab mungkin. Saya bisa menambahkan. Ya. Kalau kami pakai Blender nih softwarenya. Nah, di tahap modeling itu kami sudah memisahkan tuh pertama tiap-tiap collectionnya. Nah, kan ini untuk aset-aset ini kan biasa reuse kan, yang artinya itu bakal dipakai untuk shot-shot lainnya. Nah, untuk di layernya itu sendiri itu kami punya collection, kami bikin yang namanya untuk set, untuk karakter, untuk masukin rig-nya. Nah, jadi sementara kan kami base-nya itu nyimpan datanya itu berdasarkan server. Nah, jadi semua aset-aset kami yang dari set, yang di char itu kami masukkan ke dalam server. Nah, jadi kami narik propnya ini melalui server. Jadi kami di Blender itu kan ada fitur yang namanya link atau append itulah pokoknya kan. Nah, itu kami masukin jadi sehingga untuk tiap-tiap props-nya ini itu minim dalam artian minim untuk re-render lagi gitu, minim yang hilang tuh minim gitu. Jadi bisa dipastikan dari collection itu sih sebelum nge-render. Mungkin begitu. Dikit nambahin juga, tadi kan pertanyaannya kalau gimana cara ngatasinnya kalau misalnya tiba-tiba hilang ya. Sebenarnya sih untuk ketika kita render terus ada beberapa set yang hilang, itu hampir kemungkinan besar jawabannya adalah kita render ulang. Nah, tapi beda hal juga kalau misalnya kalian nanti di tahap render itu kalian akan belajar beberapa tahap-tahapan di dalam render itu ada yang namanya isi-isi dari satu gambar itu ada beberapa macam layer-layer dari satu gambar itu. Nah, kemungkinan itu bisa juga di tahap compositing dengan catatan nih. Kalian bisa misalnya tadi kan pertanyaannya kalau ada yang hilang terus gimana caranya kita tempel. Kalau misalnya kameranya sama atau gerakannya sama atau angle-nya sama, nah itu kita bisa ngakalinnya di compositing. Itu hampir mustahil juga sebenarnya, cuman kira-kira itu bisa. Tapi untuk jawaban besarnya sudah pasti kita bakal render ulang dan dipastikan adalah yang pasti ya itu adalah quality control-nya, kita harus cek satu persatu di propertinya itu kita udah masukin atau belum, atau ada yang ke-hide atau enggak. Gitu sih kurang lebih. Oke, Muhammad Fauzan oke. Ahmad Fauzan? Terjawab, Kak. Oke ya? Atau mau ditambahin, ada mau nambahin atau mau nanya lagi? Ada yang bertanya juga nih Kak kayaknya di chat. Oke. Nah, intinya tidak ada yang tidak mungkin. Render ulang. Oke, kita ke pertanyaan dari kolom chat. Ini ada dari Hengki Kristiawan. Hengki dari kelas karyawan ya. Bang, izin bertanya dong.
dalam pembuatan animasinya yang paling sulit berada di mana, Bang? Dan cara mengatasinya gimana, Bang? Terima kasih. Oke, boleh dijawab. Siapa yang mau jawab ini? Pak Rabi? Gimana? Oke. Mungkin berada di tahap post pro ya, karena mendekati deadline itu untuk tiap renderan tuh harus dipantau. Ini kami nih beberapa kali ada case kayak kami udah ngerender banyak-banyak, ternyata pad-nya salah, ternyata format yang outputnya tuh salah gitu. Jadi bolak-balik lagi render. Nah sebenarnya challenge-nya itu situ sih mungkin yang beratnya. Terus juga kayak tiap treatmentnya itu kan butuh efek dari hologram tuh kan butuh kan yang kami buat. Nah itu mungkin menantangnya di situ gimana menciptakan bentuk visual dari hologramnya itu sih di tahap rendering ini, di tahap lighting juga. Nah kalau untuk kesulitannya sih mungkin berada di situ sih di tahap post pro karena mendekati deadline juga. Nah, terus cara mengatasinya gimana, Bang? Tuh, siapa yang mau jawab tuh? Yogi? Bang Yogi mungkin boleh jawab. Bang Timo? Cara mengatasi. Yang gimana? Kalau untuk cara mengatasi mungkin karena base dari permasalahan itu di post pro, sebenarnya balik lagi ke yang ngerjain ini tahu nggak apa yang dikerjain sama dia, tahu nggak apa yang dibikin sama dia gitu. Jadi kalau misalnya ada error pun dia tahu apa yang harus diperbaiki gitu. Kalau untuk mengatasi. Nah kalau untuk kesulitan mengatasi di lighting ya, nah itu sebenarnya kan kami udah pernah belajar tentang lighting. Nah, jadi sebenarnya ilmu-ilmu yang udah didapat dari semester lalu itu cukup membantu sih. Cukup membantu kami dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada gitu. Ada yang mau ditambahkan? Timo, mau tambahin? Oke. Atau Yogi? Timo mungkin. Oke. Untuk kan itu tadi ada kalau setiap dari pandangan orang kan beda-beda ya. Kalau dari Muhammad Parabi mungkin kesulitannya adalah di bagian lighting dan rendering. Mungkin nanti dari Yogi juga ada kesulitan yang berbeda juga. Kalau dari saya itu kesulitannya semuanya sih sulit sih kalau menurut saya. Cukup sulit karena hampir mustahil juga. Nah, kalau saya fokus waktu itu ngerjain di layouting dan pergerakan animasi. Nah, jadi kalau Muhammad Parabi tadi ngerjain post pro-nya untuk lighting dan rendering, mungkin dia merasa kesulitan di situ. Kalau saya itu kesulitannya ketika memikirkan sesuatu gerakan yang storyboard itu belum ada gitu. Jadi kayak harus menerka-nerka gerakannya, menerka-nerka actingnya, ini actingnya benar atau salah. Jadi karena saya yang mengambil peran di situ, jadi agak sedikit kesulitan juga untuk bagian tahap pengambil gerakan animasinya itu pakai mocap. Untuk ngatasinnya sih, caranya paling pertama itu ketika kita sudah blank dalam membuat gerakan animasi, kalau nanti kan kita belajar juga tuh pergerakan animasi awal itu ada di semester 4 dan 5, itu ada animasi awal dan animasi lanjut ya kalau tidak salah. Jadi cara ngatasinnya itu kalian harus banyak sekali nonton film animasi yang pasti, terus kalian harus bisa berimajinasi tentang gerakan, dan yang paling pasti kalian harus bisa pede lah, setidaknya pede untuk berimajinasi. Jadi sambil gerakan, sambil kita lihat hasilnya, terus kita lihat lagi ke cermin gerakan ini benar atau tidak. Pokoknya banyak-banyak referensi lah untuk mengatasi hal-hal tersebut. Mungkin dari Yogi ada yang ingin ditambahkan kesulitan kalian? Kesulitan mungkin? Kalau ditanyanya paling sulit berada di mana, sebenarnya sulit semua sebenarnya.
Karena memang ya kan. Itu tergantung kita tuh bisa handle di mana gitu. Soalnya kan ini kan kerja tim ya. Kan ini bukan kita sendiri yang bikin. Nah, jadi mungkin kalau lebih tepatnya mungkin kesulitannya berada di mana tuh bagi orang-orang, bagi tim itu beda-beda. Nah, kalau bagi saya sendiri sih sulitnya di bagian rigging. Rigging itu butuh effort yang sangat-sangat tinggi ya. Itu kayak apa, wake pan-nya itu harus benar-benar pas gitu kan. Itu lumayan lama menghabisin waktu di situ wake pan. Mungkin dari kesulitannya di situ lah mungkin. Tolong ngatasinnya, kalau untuk mengatasinya sebenarnya cek. Soring agak nge-lag. Cek. Aduh. Ada Ki, ada. Ada. Nah, kalau untuk ngatasinnya sebenarnya lebih ke teliti aja sih, lebih fokus gitu. Nggak ada hal yang lain lagi gitu. Mungkin dari saya gitu ya. Oke, ternyata kesulitan yang dialami oleh tim ini berbeda-beda. Seperti itu ya, Hengki ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Izar Fatur Rahman. Selamat malam. Izin bertanya, bagaimana cara membagi waktu antara mengerjakan proyek lomba dengan mengerjakan tugas kuliah? Gimana tuh, Bang? Atau jangan-jangan pas lomba nggak ada tugas kuliah? Karena semester 7 kita 6 ya. 6. Nah, kami kan lagi magang ini kan kami. Jadi tugas kuliah juga nggak sebanyak yang dialami kalian mungkin di masanya. Itu jadi kami lebih fokus ke lomba itu jadi lebih tinggi. Gitu. Oh, jadi intinya lebih fokus ke lomba ya, Bang ya. Tapi tetap mengerjakan tugas seperti itu ya, Ya, kan? tugas ada. Ya, tugas pasti ada memang. Nggak mungkin nggak ada pasti tugas itu. Cuman ya kita harus manajemen waktu lah. Kita lihat deadline-nya kan. Biasanya kan kita nih pecinta deadline lah. Ya. Tunggu deadline, ya. Tunggu deadline dan mau mentok baru kerjain, ya nggak sih? Nah, gitu. Bang Yogi sekali. Oke, intinya manajemen antara mengerjakan proyek lomba dengan tugas kuliah. Dan ngerjain proyeknya juga nggak terlalu lama, nggak nyampe 1 semester kan, Bang, kan? Oh iya. Oke, terus pertanyaan selanjutnya dari Vivi Sabina Halim. Izin bertanya, Kak, saat merender animasi, itu langsung dalam sekali render dari awal sampai akhir, atau render setiap scan lalu digabung nantinya? Ya, siapa nih rendering nih? Ya, Bang. Gimana Farabi? Ingin menjawab? Masih di mute Farabi. Farabi? Ya, halo. Oke. Ada pertanyaan di bagian render dari awal sampai akhir atau render setiap scene lalu digabung. Oh, itu yang pasti tiap scene sih, tiap shot itu pasti dibedakan. Misalnya nuang cangkir, misalnya dia ngangkat telepon, itu pasti dibedakan. Tidak semerta-merta dia dalam satu semua gitu, sekaligus. Gitu. Mungkin Timo bisa. Untuk tadi kan pertanyaannya dari render. Untuk cara render seperti itu tidak dianjurkan ya sebenarnya. Jadi yang pasti itu nanti kalian belajar juga di semester 5 ada lighting dan rendering juga. Itu untuk meminimalisir kesalahan ketika kita render dari awal sampai akhir itu adalah jawabannya benar sih. Kita bagi scene baru digabungkan. Makanya itu kan dibagi lighting, rendering, dan compositing. Nah, jadi ada tahap pertama itu adalah lighting, kita menyusun lampu, baru kita render. Nah, rendernya itu kita bagi per scene, atau kalau mau lebih gampangnya lagi, kan tadi kalian ada ngeliat naskahnya tuh ada per skenario, ada skenarionya. Jadi kita bagi scene dari 1, dibagi 1 lagi, dibagi 1. Jadi
Tidak semuanya langsung dari render full. Semua scene-nya itu kita render jadi satu, enggak. Jadi kita bagi sesuai dengan sesuai urutan naskah juga sih sebenarnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Bang Timo dan Bang Farabi. Jadi intinya merender itu nanti belajar di semester 5 sendiri ya kan, nanti kita yang bagusnya itu yang dianjurkan adalah rendernya per scan gitu ya Bang ya. Ya. Oke, ada yang mau nanya lagi? Nggak ada, kita cek sound dulu ya. Christina Natalia, luar angkasa aman? Aman, Kak. Nah, Ujian enggak. Ya, masih semangat? Nggak ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Oke, next slide nggak ada. Next slide nggak ada. Oke, mungkin kita bisa kasih ke Bu Seli, Bu. Ibu mau nanya ini? Ada yang mau ditanyakan, Bu? Oke, ya makasih buat pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa. Ya, tadi udah banyak banget ya yang di-share sama kakak kelasnya. Kalian juga udah mulai bertanya ke hal teknis ya, rendernya, persin atau enggak gitu ya. Mana yang paling berat gitu ya. Jadi memang tadi udah disampaikan pematerinya juga bahwa dari semester awal itu sudah ada dipupuk ya. Cuma memang nggak langsung dipupuk untuk lomba, tapi memang dipupuk materinya dari semester 1 gitu. Jadi kalian yang lagi di semester 1 jangan disia-siakan materinya gitu ya. Memang nggak langsung direct ke lomba, tapi kalian udah di-prepare dari semester awal gitu. Sampai nanti semester 5 itu adalah terakhir kalian belajar teknikal gitu ya. Nanti semester 6 udah magang gitu. Oh ya, mungkin ada sedikit bocoran juga. Jadi sebenarnya Bang Farabi dan Bang Timothy ini mereka sudah ada pengalaman lah gitu ya, pengalaman mengikuti pelatihan gitu, juga dengan Bang Yogi udah pernah ikut master class. Jadi buat kalian yang ada pengumuman pelatihan gitu jangan disia-siakan ya, diikuti gitu. Karena pasti pada saat ada pelatihan itu ada nilai value added buat kalian, nilai plus yang nggak diajarkan, yang mungkin nggak sempat tercover di materi kuliah gitu. Cuma memang pasti kalau sambil ada pelatihan jadi lebih capek ya, iyalah kan sambil pelatihan gitu kan. Gitu. Nah, apalagi kalau dikasih gratis, tapi kalau pelatihan tuh kata-kata kalau buat mahasiswa masih gratis. Nah, jadi itu dimanfaatkan. Cuma yang harus dibayar adalah tenaga dari kalian gitu. Nah, dampaknya apa, efeknya apa? Jadi kalian tuh punya kemampuan setingkat lebih daripada teman-teman yang belum ikut pelatihan seperti itu. Nah, pelatihan ada dari mana aja? Itu banyak banget ya, kalau ada yang mungkin di-share ketua kelas. Nah, itu silahkan diambil, sama seperti yang disampaikan Bang Saropi tadi, bahwa ada kesempatan kita untuk men-challenge diri kita. Jadi kalau selama ini kuliahnya gitu-gitu aja, kuliah online, praktikum itu kan biasa-biasa, itu kewajiban. Nah, tapi ketika ada tawaran pelatihan, diambil kesempatannya gitu. Terutama yang belum bekerja di kelas karyawan tuh silakan. Bocoran yang kedua itu juga tadi ya Bang Farabi dan Bang Timothy itu juga sudah pernah terjun ke studio animasi ya, dan sekarang lanjut lagi ke sana. Nah, itu juga menjadi bekal yang baik sih untuk persiapan ke lomba gitu. Nah, kalau Bang Yogi ini memang dia tekun di modeling, dia memang fokus di satu hal aja nih kayaknya. Bener nggak Bang Yogi? Iya, Bu. Ya, dia fokus di satu aja. Jadi nanti kalian juga gitu, mungkin dari semester 1 sampai semester 4 tuh kan diajarin banyak ya, diajarin modeling, rigging, itu semua adalah bekal. Nanti pada akhirnya kan akan memberi spesialis pada diri kalian akan fokus di mana gitu. Oke. Kayaknya itu aja sih dari saya, Mbak Dila. Saya nggak memberikan pertanyaan lah. Ini wadahnya buat mahasiswa untuk bertanya. Silahkan kalau masih ada yang mau bertanya. Ini masih 22.17. Kita masih bisa bertahan sampai menit keberapa ini? Oke. Terima kasih Bu Seli. Kayaknya ini udah pada tidur deh, Bu. Kita mau cek sound nggak, Bu? Oke, boleh cek sound. Oke, kita cek sound yang beruntung.
Dimas tuh yang pelopor kelas karyawan yang masih setia dari jam 6 sore tadi. Ayo Dimas. Hai Dimas. Dimas, Halo Kak. suara kamu. Oh ini ada. Dimas, ada yang mau disampaikan nggak setelah kamu sharing session nih? Kan kamu udah dengerin cerita-cerita dari abang kelas nih, abang-abang tingkat yang ceritanya dari mulai teknis pembuatan, ikut lomba, dan sampai sharing-sharing cerita-cerita mereka ini buat untuk ikut lomba KMIPN ini kemarin. Ada nggak yang mau kamu sampaikan atau kamu tanyakan seperti itu? Asal ditanya deh, saya mau nanya kesan kamu deh, gimana? Mic-nya Dimas. Dimas belum berbicara sebenarnya. Tidak. Ibu mau wakili Dimas, Bu? Tidak. Oke, Dimas. Mau melihat apa di bawah itu? Lihat catatan, Bu. Ini yang nggak ada gambar ini sih, apa nih? Muhammad Ramadhani. Saya kayak guru kan, Bu, absen gitu, Bu. Iya. Hai. Nah, on cam. Jadi gimana nih? Kamu mau wakil Dimas nggak? Untuk pesan-pesan kamu untuk sharing session kali ini. Apa tadi, Kak? Untuk menyampaikan kesan kamu setelah kamu ikut sharing session nih. Gimana nih? Apa yang kamu dapat deh? Dan boleh di-share? Ya. Sudah ganteng. Apa tadi ya? Ya mau di ini. Untuk pesannya mau disebut. Mungkin yang lain, Kak. Oke. Lainnya siap. Duh. Oh iya, ada satu lagi, Dil. Di sini juga ada dari teman-teman semester 5 yang lagi prepare buat lomba. Mana suaranya yang lagi prepare buat lomba? Mungkin ada yang mau bertanya dari tim PI lomba. Proyek internal tapi untuk kategori lomba. Jadi mereka juga mempersiapkan diri lah dari sekarang gitu ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan perwakilan dari tim lomba dari semester 5? Ada siapa, Bu? Ada Yordan, Wafi tuh Wafi. Dan Wafi. Kayaknya udah nyimpan banyak pertanyaan tuh. Iya, dia udah keras banget dari tadi. Tapi Wafi, kamu bukan tim lomba ya, Wafi? Kamu tim apa ya? Oh, bukan, Bu. Timnya Pak Riwi, 3D Asset VR. Oh, iya. Aduh, sayang sekali kamu nggak masuk tim lomba ya. Tapi saya berharap kalian tetap ini ya behind the scene lah, tanpa sepengetahuan saya kalian mempersiapkan diri untuk lomba gitu ya. Oh iya, ada satu lagi, saya sampai lupa, yang belum diceritakan Bang Yogi dan Timothy dan Farabi. Sebenarnya ya selain jadi the winner, runner up ya, jatuhnya runner up gitu. Ada hal lain lagi nggak yang kalian dapatnya selain juga dapat penghargaan, gigit medali ya gitu. Apalagi saya yang kalian dapatkan untuk kuliah kalian gitu, boleh di-share lah ke teman-temannya, adik-adiknya. Tim jawab, Tim. Nilai A+ ya, Bang. Mereka juga dapat itu kan, sesuatu lah yang itu cukup, ya bukan uang juga ya, tapi ya dengan begitu saya nggak perlu pusing-pusing akhir semester gitu. Lebih berharga daripada uang sih sebenarnya. Hadiah terbesar sih. KTA ya, Pak? Timothy, jawab. Oke deh. Jadi seperti Bu Sally bilang, hadiah terbesarnya itu bagi kami ketika ngikut lomba ini adalah bebas dari tugas akhir semester sih. Bebas TA. Ya, bebas TA. Jadi kami dari Poltek juga kami sangat berterima kasih. Itu adalah hadiah terbesar bagi kami menurut kami. Menurut saya pribadi itu juga sangat terlalu besar bagi kami. Jadi
itu hadiah dari Poltek sih untuk kami. Jadi nanti di akhir semester kami bebas untuk tidak membuatnya. Kurang lebih seperti itu ya, Bu. Iya. Ya. Bebas TA. Ya, maksudnya ini ya TA mereka udah auto A gitu, tapi bukan bebas tidak ngapa-ngapain sama sekali. Mereka tetap bikin laporan akhir gitu ya, tetap ada penulisan. Tapi ya setidaknya mereka nggak lagi melewati pengujian, proposal, sidang TA1 itu nggak ada lagi. Sidang TA2 nggak ada lagi. Beda kalau ini ya tim. Jadi kan MBKM itu ada 2 level ya, yang bagus-bagusnya. Yang pertama auto A tanpa harus sidang-sidangan, jadi langsung bikin laporan akhir aja. Yang kedua, yang seperti tim yang udah masuk final kayak Raga, Devano, Akbar itu mereka udah, Dava itu mereka udah masuk final. Terus kalau sampai final aja itu mereka TA-nya A tapi masih harus sidang TA2. Tapi nggak perlu sidang proposal, nggak perlu sidang TA1, cukup sidang TA2 gitu. Nah, jadi siapa yang masih kepengen hal seperti itu silahkan. Ya, dan juga bisa ngeklaim mata kuliah yang lain ya. Jadi mungkin selama masa hidupnya dari semester 1 ya Yogi atau kalian mengalami nilai yang kurang bagus di pemodelan 3D atau di mana, kalian bisa klaim gitu ya. Karena di animasi yang kalian buat ada pengerjaan modeling misalnya. Kalian bisa klaim untuk memperbaiki nilai itu tanpa harus ikutin kuliahnya. Jadi kita mengklaim gitu ya, aku udah berusaha Bu, sekarang saya minta klaim nilai saya Bu, itu bisa gitu ya. Tapi tentunya nanti hasilnya akan dirapatkan oleh dosen koordinatornya. Apakah benar nih boleh nggak dapat A, atau sebenarnya dia bukan A tapi A+ gitu ya gitu. Oke, kayak itu aja sih ya. Anak saya udah nangis ternyata. Selain dapat duit, dapat penghargaan, dan dapat medali, ternyata bisa klaim untuk tidak sidang TA ya, Bu. Saya juga mau, Bu, jadinya. Ini deh, Pak. Sudah diajak dalam timnya. Nah, jadi untuk mahasiswa-mahasiswa semester 1 sampai 5 ini masih berkesempatan ya, Bu, untuk ikut lomba-lomba yang diadakan seperti ini, gitu ya, Bu ya. Oke, mungkin last terakhir, mungkin ada sedikit motivasi dari tim Holo untuk adik-adik tingkat nih, untuk yang mau seperti abang dan semuanya itu berkarya dan membanggakan Politeknik seperti itu, dan juga untuk membantu TA-TA-nya. Mungkin boleh dikasih motivasi Bang, masing-masing ya Bang Timothy, Bang Yogi, sama Bang Farabi, boleh ya? Terakhir deh. Timothy dulu mungkin. Oke. Waduh. Gi, gimana Gi? Soalnya punya Yogi ini yang sangat mantap sebenarnya. Aduh, jangan dong. Masing-masing nih katanya nih, ayo tim. Oke. Oke, kalau dari saya itu sedikit kata ya. Nggak ada sih yang manusia itu yang bodoh atau malas. Yang pasti bukan malas atau bodohnya, yang pasti mau berjuang. Itu aja sih. Nggak ada yang nggak bisa. Semua bisa. Oke, terima kasih Bang Timo. Next, Bang Yogi. Kalau dari saya sih, berhubung dengan di awal saya nggak yakin dengan lombanya kan. Nah, jadi dengan apa yang saya dapat itu gini, kalian jalanin aja dulu apa yang udah diambil ya. Tapi jalanin bukan semata-mata ngejalanin dengan gak ada semangat. Nah, kalian ngejalanin tekun. Nah, jadi masalah menang atau kalah itu reward belakangan. Ya, gitu. Oke, Bang Farabi. Kalau dari saya yang mungkin apa ya? Lebih ini sih, lebih ke materi yang didapat sih. Mungkin kalau untuk kalian yang masih belajar apa gitu, benar-benar harus fokus sih untuk ngambil ilmu-ilmu yang diberikan. Gitu. Jadi itu benar-benar bantu banget untuk kedepannya. Gitu. Oke, terima kasih untuk motivasinya. Motivasinya singkat, padat, dan jelas ya, Bang. Iya, Bu Seli, angkat tangan, Bu. Oke, untuk teman-teman kalau misalnya masih ada yang bertanya, dipersilakan. Tapi kalau misalnya tidak ada yang bertanya, atau mungkin belum pikirannya apa, atau mungkin ngantuk, atau mungkin belum ketemu kata-kata yang pas nih untuk bertanya,
masih bisa bertanya di kolom DM Instagram di an.polibatam ya. Jangan lupa follow, like, dan nanti kalau misalnya punya karya boleh di tag di an.polibatam. an.polibatam itu Instagramnya. Oke, sedikit kesimpulan dari saya, bahwasannya di sharing session kali ini kita belajar banyak hal dari Holo Team. Itu pemenang KMIPN juara 2, runner up. Itu untuk Politeknik se-Indonesia Nasional. Berhasil bersaing melawan sekitar 500-an peserta gitu. Itu 100-an lebih tim. Dan itu salah satu prestasi yang membanggakan. Dan hadiah yang diterima juga ternyata luar biasa. Waktunya itu waktu yang untuk mengejar untuk kompetisi ini adalah salah satu yang patut diapresiasi dari perjuangan Holo Team ini. Nah, untuk teman-teman semuanya, jangan pernah patah semangat, jangan pernah malu, jangan pernah untuk kayak nggak bisa gitu. Nggak ada yang nggak bisa di dunia ini, seperti katanya Bang Timothy tadi, nggak ada sesuatu yang nggak mungkin, nggak ada sesuatu yang tidak bisa kita raih kecuali kita malas, seperti itu tadi ya. Nah, di sharing session kali ini juga kita bisa saling sapa, saling silaturahmi juga. Ya, ini sharing session pertama dan semoga ini bukan yang terakhir. Ya kan Pak Sarofi? Ditunggu sharing session Pak Sarofi selanjutnya ya Pak. Ya. Oke, terus apalagi yang mau saya sampaikan ya. Untuk catatan. Nah, untuk proses produksi nggak usah perlu dijelasin karena kalian lebih ahli, guys. Saya bukan anak animasi. Serius, animasi keren. Saya suka nonton SpongeBob, Bu. Boleh buat nggak, Bu? Saya tuh penasaran dulu kayak nonton Kiko itu, Bu. Kiko di RCTI itu, Bu. Saya itu ngelihat animasinya jelek sih, Bu, sebenarnya. Tapi bisa masuk TV, Bu. Tapi saya suka nontonnya, Bu. Terus kalau ada cerita-cerita lain, misalnya ada cerita-cerita sharing session lainnya boleh disampaikan. Mana tahu kita bisa buat sharing session lainnya ya Bu ya. Oke, setelah itu mungkin nggak ada lagi. Saya kembalikan, boleh Bu? Kembalikan ke Ibu. Oke, ya. Terima kasih untuk moderator handal kita malam hari ini ya. Kita perdana nih ya, saya yang santai-santai kali ini ya. Saya melihat mahasiswanya di pemateri, mahasiswa juga yang memoderatori ya. Big applause lah buat kita semua buat malam hari ini. Terima kasih untuk kesediaan Bang Sarofi juga untuk mendampingi timnya menyampaikan materi pada hari ini, sharing session hari ini. Terima kasih juga untuk narasumber kita, Yogi, Timothy dan Farabi, dan juga moderator kita, Mbak Dila, serta semua mahasiswa dari semester 1 sampai dengan semester 7 yang sudah setia hadir. Semoga kita bisa memberikan sharing-sharing session lanjutan lagi ya. Tentunya kita akan cari waktu yang pas supaya relax, santai untuk diikuti gitu. Sebelum kita mengakhirinya, mungkin kita boleh foto bersama dulu ya, karena daripada saya mengakhiri dengan pantun, mending kita mengakhiri dengan foto bersama. Oke. Ini banyak banget ya, saya baru kali ini melihat partisipan sampai 5 page ya. Oke, page pertama. Cheers. 1, 2. Duh, ada yang saingan nih cheersnya pakai gambar marmut. 4. Dan ini yang kelima. Oke. Ya, demikianlah sharing session kita pada malam hari ini. Jangan lupa yang semester 1 ada tugas ya di learning-nya. Oke. Selamat malam, selamat berakhir pekan. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu. Ya, bye.